Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriuni, NIM 199614237, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan teori ekonomi absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith yang berisi tentang mengapa suatu negara melakukan perdagangan. Misalnya dalam suatu negara ada yang unggul di pertanian dan sektor industri. Absolute advantage Adam Smith merkantilis adalah praktik dan teori ekonomi yang didominasi Eropa abad 16, abad ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah suatu negara untuk menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Merkantilis John Bodin, Thomas More, Jean Baptiste dan lain-lain. Kaya jika besar 1, emas masuk ke dalam negeri akan naik, logam mulia banyak dalam negeri sehingga negara bisa menjadi kaya. Selanjutnya kritik David Hume, negara merkantilis akan menjadi miskin. Besar 1, logam mulia akan naik, uang beredar akan naik, inflasi akan naik turun, harga barang ekspor akan naik, harga barang impor akan naik, logam mulia keluar, logam mulia akan turun, negara menjadi miskin. Kritik Adam Smith merkantilis, kemakmuran bukan karena logam mulia tetapi besarnya GDP. Kontribusi ekspor salah satunya. Campur tangan pemerintah dikurangi. Spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage, efisiensi GDP naik. Selanjutnya teori absolute advantage Adam Smith, trade absolute advantage, most efficient specializing trade the other nation. Selanjutnya absolute advantage definisi, ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain pada suatu komoditas tetapi tidak efisien pada komoditas yang lain. Selanjutnya absolute advantage, efisien dan spesialisasi. Semisalnya UK efisien dalam pakaian tapi tidak efisien dalam produk gandum. UF efisien dalam gandum dan tidak efisien dalam pakaian. Kelemahan teori trade hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. Kalau tidak ada, maka tidak ada perdagangan. Asumsi faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran dilakukan barter, biaya transportasi diabaikan. Teori keunggulan absolut. Teori merkantilisme. Paham merkantilisme muncul antara abad 16-18 merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Merkan artinya pedagang. Pedagang menjadi fokus utama pada abad tersebut. Ada beberapa sebab yang mendorong lahirnya paham tersebut. Adanya pemikiran bahwa salah satunya yaitu adanya pemikiran bahwa pedagang merupakan sumber kekuatan bagi negara. Selanjutnya kepadatan penduduk di Eropa sehingga perlu daerah baru. Dan masih banyak lagi. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis berpusat pada 2 ide pokok. Yang pertama, penimbunan logam mulia. Setiap politik pedagang ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Selanjutnya itu teori klasik. Menurut Adam Smith, ukuran kemakmuran suatu negara bukan terletak pada banyak sedikitnya logam mulia yang dimiliki, tapi terletak pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Teori keunggulan absolut, salah satu buah pikiran Adam Smith yang penting adalah pendapatnya mengenai spesialisasi. Sekian dari pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.